Hamas yang kerap sekali menghadapi Israel dengan jalur senjata dan kekerasan membuatnya mendapatkan label teroris dari negara-negara barat dan bahkan dari beberapa negara Timur Tengah seperti Yordania, Mesir, hingga Arab Saudi. Lantas, mengapa beberapa negara Arab menganggap Hamas teroris? Bukankah mereka bersaudara? Siapakah Hamas sebenarnya? Dan apakah Hamas beneran teroris? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar permainan politik belaka? Untuk menjawab pertanyaan siapakah Hamas sebenarnya, kita perlu mengingat kembali dengan apa yang terjadi pada puluhan tahun sebelumnya. Pada 5 Juni 1967, terjadi Perang 6 Hari antara Israel melawan 4 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak dalam memperebutkan perbatasan. Saat itu, Israel menang telak melawan 4 negara Arab tersebut dan berhasil mengambil alih dataran tinggi Golan dari Suriah, mengambil alih Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, mengambil alih tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Menyusul kekalahan Perang 6 Hari dari Israel pada tanggal 29 Agustus hingga 1 September 1967, diadakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT keempat Liga Arab di Khartoum, Sudan, dengan mempertemukan kepala negara yang tergabung dalam Liga Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, Algeria, Irak, Kuwait, dan Sudan. Dari KTT Liga Arab pada tahun 1967 tersebut menghasilkan yang namanya Resolusi Khartoum yang terdiri dari 7 paragraf, dan yang paling berkaitan dengan Hamas adalah pada paragraf kedua, ketiga, dan ketujuh. Pada paragraf kedua disebutkan bahwa seluruh negara Liga Arab harus bersatu dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali tanah mereka dari Israel. Pada paragraf ketiga menghasilkan headline yang dikenal dengan 3 kata tidak, yaitu tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak ada negosiasi dengan Israel. Setelah lahirnya Resolusi Khartoum, Palestinian Liberation Organization atau PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina nampak bersemangat dan penuh harapan. Mereka melihat sudah ada legitimasi dari negara Arab atau dari Liga Arab untuk memerangi Israel. Jadi, bisa dikatakan Hamas saat ini tidak sembarangan dalam memusuhi Israel, karena apa yang mereka lakukan adalah sudah ada legitimasi atau dasar hukum yang dikeluarkan oleh Liga Arab pada KTT 1967 tersebut. Meski Resolusi Khartoum sudah puluhan tahun dikeluarkan, namun semangat perjuangan Hamas maupun organisasi pembebasan Palestina lainnya yang ingin mengusir Israel dari tanah Arab masih begitu besar. Meskipun satu persatu negara dari Liga Arab justru melanggar atau mengkhianati Resolusi Khartoum tersebut. Sejak 1967 hingga tahun 1973, Liga Arab masih berpegang teguh pada Resolusi Khartoum. Hingga pada tahun 1977, Presiden Mesir Anwar Sadat pergi menemui Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Lalu di tahun berikutnya, Mesir mengutus tim ahlinya untuk bertemu Presiden Amerika dan melakukan perundingan rahasia selama 12 hari. Dan setelahnya, Anwar Sadat mendapatkan Piala Nobel Perdamaian. Lalu, di Gedung Putih, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai. Pemerintah Mesir begitu gembira, namun di satu sisi hal ini membuat dunia Arab marah pada Mesir karena
mereka dianggap melanggar perjanjian resolusi Khartoum. Bahkan, masyarakat Mesir sendiri marah kepada pemerintahannya tersebut. Hingga pada tanggal 6 Oktober 1981, Anwar Sadat ditembak mati oleh pasukan penjaganya sendiri yang membencinya karena Sadat dianggap telah melanggar resolusi Khartoum. Pada tahun 1994, giliran Yordania yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Selain itu, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko juga menandatangani perjanjian damai di tahun 2020. Tahun berikutnya, giliran Sudan yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Gerakan perlawanan seperti Hamas lantas bingung mau kemana arah pergerakan mereka dan harus berbuat apa, karena satu persatu panutan mereka justru berdamai dengan Israel yang notabene adalah musuh mereka. Lantas mereka menaruh harapan dengan Arab Saudi yang dianggap mampu menggerakkan persatuan Arab melawan Israel. Namun, konflik Arab Saudi dengan Iran membuat Arab Saudi cukup ketar-ketir jika suatu saat nanti Iran bisa melesatkan rudalnya ke Arab Saudi. Maka karena alasan keamanan tersebut, Arab Saudi menggandeng intelijen Israel untuk memberikan informasi dan data-data sebagai antisipasi serangan Iran. Badan intelijen milik Israel, Mossad, memang dinobatkan sebagai badan intelijen terbaik di dunia. Maka tak heran Arab Saudi menggandeng mereka untuk urusan keamanan negaranya. Lalu, hal lain yang juga menarik dari resolusi Khartoum adalah pada paragraf ke-7 disebutkan bahwa negara-negara Arab harus bersatu untuk menutup seluruh pangkalan militer milik asing. Namun, faktanya hingga hari ini terdapat 27 pangkalan militer Amerika di tanah Arab, yaitu 10 pangkalan militer Angkatan Laut dan 17 pangkalan militer Angkatan Udara milik Amerika. Dengan begitu, pupus sudah harapan Hamas karena negara-negara Arab yang dianggap sebagai kiblat dan sebagai panutan mereka justru kini berbalik arah mendukung musuh mereka, yaitu Israel. Hal ini membuat Hamas bergerak sendirian tanpa komando dari Liga Arab. Hamas yang dibentuk sebagai upaya pembebasan tanah Palestina dari penjajahan kini ditinggal oleh Liga Arab dan bahkan dicap teroris. Hamas didirikan pada tahun 1987, kemudian di tahun berikutnya pada Agustus 1988, Hamas mencetuskan Kovenan Hamas atau Perjanjian Hamas yang merupakan pedoman perilaku atau skop bagi Hamas. Kovenan Hamas berisi 36 bab. Yang perlu kita highlight adalah pada bab 5, bab ke-7, bab 11, dan bab ke-13. Pada bab ke-5 mengatakan bahwa ruang lingkup atau skop dari perjuang Hamas adalah seluruh dunia. Jadi, cakupan mereka bukan hanya Israel yang berada di Palestina, tetapi mencakup seluruh dunia. Karena Hamas adalah termasuk salah satu sayap Ikhwanul Muslimin. Jadi, mereka termasuk organisasi Islam modern terbesar di dunia. Pada bab 7 mengatakan bahwa Hamas akan terus berjuang sampai orang Yahudi terakhir yang ada di bumi berhasil mereka bunuh. Jadi, tujuan Hamas bukan hanya memerangi satu negara Israel saja, tetapi seluruh kaum Yahudi yang ada di dunia. Pada bab ke-11 mengatakan bahwa seluruh wilayah Palestina, termasuk tepi barat, Gaza, dan seluruh wilayah Israel adalah tanah wakaf yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun, baik itu raja, bangsa, maupun negara, karena tanah itu dikhususkan dan disucikan untuk diwarisi kepada generasi yang akan datang. Dalam artian, penduduk yang tinggal di tanah tersebut boleh tinggal, boleh memakan hasil tanahnya, tetapi
tidak boleh atau dilarang memilikinya atau mengklaim tanahnya. Pada bab ke-13 mengatakan bahwa semua upaya diplomasi konferensi internasional untuk memecahkan masalah tanah Palestina ini adalah hal yang sia-sia, mubazir, dan tidak ada gunanya, karena semua konferensi itu hanya akan melawan semangat perjuangan Hamas untuk mengusir Israel. Hal ini menjadi jawaban mengapa Hamas tidak sejalan dengan Fatah. Fatah ingin solusi dua negara agar hidup berdampingan sesuai usulan dari beberapa kepala negara di dunia, dengan syarat salah satu dari mereka tidak boleh menjadi ancaman. Tetapi Hamas tidak setuju dengan usulan tersebut karena Hamas masih berpegang pada resolusi Khartoum dan Konvenen Hamas atau Perjanjian Hamas yang dengan tegas tidak ada negosiasi dengan Israel dan akan mengusir Israel dari tanah Arab Palestina. Lantas, bagaimana pandanganmu? Apakah Hamas memang teroris seperti yang dikatakan negara Barat dan beberapa negara Arab? Atau sebaliknya, Hamas adalah pejuang yang sesungguhnya? Silakan diskusikan di kolom komentar.